Ini adalah monster yang matanya bukan di kepala tapi di telapak tangan. Dia menjaga tombak kekuasaan dan menaruh umpan di atas meja. Semua makhluk yang memasuki istana itu akan mati. Seorang anak gadis, Ophelia menemukan batu aneh di pinggir jalan. Dia menemukan bahwa mata pada batu itu sepertinya cocok dengan patung batu itu. Dia memasukkan batu itu ke patung dan mencocokkannya. Seekor serangga muncul dari dalam patung. Di malam hari, serangga datang ke Ophelia lagi dan berubah menjadi peri. Lalu membawanya ke gerbang kepala domba. Ternyata ada labirin di dalamnya. Ujung labirin mengarah ke dunia bawah tanah. Hiduplah monster dengan kepala domba. Dia adalah faun dan utusan dari istana bawah tanah. Ternyata dulu ada kerajaan bawah tanah. Tidak ada perang di sini, yang ada hanyalah kedamaian. Tapi putri muda merindukan dunia luar jadi dia menyelinap keluar. Tapi cahaya matahari, membuatnya lupa akan identitasnya. Ayahnya sakit dan meninggal dunia. Tapi ayahnya selalu percaya, suatu hari, sang putri akan hidup kembali. Faun memberitahu Ophelia bahwa dia adalah seorang putri. Dan inilah jalan terakhir menuju kerajaan tanah bawah. Faun berkata bahwa Ophelia harus menyelesaikan 3 tugas sebelum dia dapat kembali ke kerajaan. Kemudian Faun mengeluarkan sebuah buku dan menyuruhnya untuk membukanya ketika tidak ada orang. Dan menghilang, Ophelia pulang dan membuka buku itu. Perlahan muncul tulisan dan gambar di buku kosong itu. Dia mengikuti instruksi buku dan datang ke pohon besar. Pohon besar memiliki batang besar, kering dan bercabang-cabang. Ternyata roh katak menempati akar pohon dan menghambat pertumbuhannya. Ophelia ingin memasukkan batu ajaib ke dalam mulut katak, untuk mendapatkan kunci. Ophelia masuk ke lubang pohon, kotor dan berlumpur. Bahkan banyak serangga yang menjijikkan di dalam. Tiba-tiba Ophelia mendengar sesuatu dan menoleh. Seekor katak jelek menatapnya dengan kejam. Ophelia menatap katak besar di depannya, berpura-pura tenang. Ternyata, katak besar ini tertarik dengan serangga di wajah Ophelia. Dia melahap serangga di wajah Ophelia dengan satu gigitan. Ophelia sepertinya menyadari sesuatu. Dia mencampurkan serangga ke dalam batu ajaib. Katak itu tergoda untuk memakan serangga. Benar saja, katak itu tidak tahan godaan. Setelah memakan serangga dengan batu ajaib, katak berubah menjadi genangan darah. Ophelia berhasil mendapatkan kunci itu dan membuat Faun merasa senang. Faun kemudian memberikan Ophelia sepotong kapur. Dan berkata padanya, kapur ini akan digunakan di tugas kedua. Ophelia pulang dan melihat ibunya yang sedang hamil berdarah. Ophelia sangat mengkhawatirkan ibunya dan meminta bantuan Faun. Faun memberikan Ophelia sebuah akar peri. Katakan padanya untuk merendamnya dalam susu dan meletakkannya di bawah tempat tidur ibunya. Ophelia merendam akar peri dalam susu sesuai dengan instruksi Faun. Akar berbentuk bayi ini tampak hidup. Setelah meletakkan akar peri di bawah tempat tidur, kondisi ibuku benar-benar membaik. Kemudian saat dia akan menyelesaikan tugas kedua, dia membuka buku ajaib. Buku ajaib menunjukkan kalau Ophelia harus terlebih dahulu menggambar sebuah pintu dengan kapur. Ada monster tanpa mata dan peti harta karun di dalamnya. Ophelia harus membuka peti harta karun itu dengan kunci tersebut. Dengan begitu dia akan mendapatkan pedang kekuasaan, dan kembali ke dunia nyata sebelum pasir di jam pasir habis. Faun memberitahu Ophelia bahwa akan ada banyak makanan di dalamnya. Tapi jangan menyentuhnya dan jangan memakannya, atau monster itu akan bangun selamanya. Ophelia menggambar pintu di kamarnya. Dia mendorong pintu itu dan membawanya masuk ke dunia lain. Dia berjalan ke koridor aula. Ada meja yang penuh dengan berbagai makanan lezat di dalam. Dan di ujung meja ada monster tanpa mata yang tidak bergerak. Gadis itu tampak penasaran. Dia lalu mengambil piring di depannya. Dan menyadari bahwa isi piring itu adalah bola mata. Ophelia melihat wajah monster yang aneh ini lalu melihat gambar di sekitar dinding. Lukisan-lukisan dinding seperti menggambarkan pencapaian dari monster ini. Ophelia buru-buru melepaskan peri untuk memandu lokasi peti harta karun. Ophelia mengeluarkan kunci dan membuka peti harta karun. Dan ternyata dia berhasil menemukan pedang kekuasaan. Ketika hendak pergi, Ophelia tidak tahan dengan godaan. Meskipun peri berulang kali mencegahnya agar tidak mengambil makanan di atas meja, tapi dia tidak tahu, monster tanpa mata itu perlahan terbangun. Monster itu menggerakkan kedua tangannya. Akhirnya dengan satu tarikan napas, mengambil bola mata dari piring dan menekannya di telapak tangannya sendiri.
Ophelia masih serakah dan monster itu semakin dekat dengannya. Peri mencoba menghentikan monster itu demi Ophelia. Tapi peri itu malah dimakan oleh monster itu. Ophelia buru-buru pergi tetapi akhirnya dia melewatkan waktu. Pintunya tertutup secara otomatis, dia melihat monster itu semakin dekat. Ophelia kemudian dengan cepat menggambar pintu kecil di atas kepalanya. Dan di saat monster hampir menangkapnya, dia berhasil naik kembali ke dunia nyata. Keserakahan Ophelia telah menyebabkan bencana. Dia melanggar aturan, dan membuat Faun marah besar. Faun menyerah pada Ophelia dan tiba-tiba menghilang. Dan di hari itu juga ayah tirinya, Kapten Vidal menemukan akar yang disimpan di bawah kasur ibunya. Mereka mengira Ophelia sedang berlatih ilmu sihir. Akhirnya akar bayi itu dibuang ke dalam api oleh ibunya, Carmen. Melihat akar bayi itu kesakitan, Ophelia tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa perlindungan akar peri, Carmen tiba-tiba jatuh ke tanah. Dia akhirnya meninggal tapi berhasil melahirkan bayi laki-laki. Ophelia hidup tanpa ibunya dan sering dipukul oleh Kapten Vidal. Hari ini Faun tiba-tiba muncul, dan memberikan Ophelia satu kesempatan terakhir. Ophelia memanfaatkan perhatian Kapten Vidal dan membawa adik laki-lakinya ke labirin. Faun berkata akan menggunakan darah adiknya untuk membuka pintu istana bawah tanah. Tapi Ophelia menolak dan memilih untuk tidak kembali ke istana bawah tanah. Dia ingin melindungi adiknya. Faun pun hanya bisa pasrah dan mundur. Tiba-tiba Kapten Vidal menemukan Ophelia dan merebut adiknya dari pelukannya. Dan langsung menembak Ophelia yang bukan darah dagingnya. Akhirnya darah Ophelia mengalir di pintu bawah tanah istana. Pintu kerajaan bawah tanah terbuka, dan sebuah cahaya keemasan bersinar. Ophelia datang ke istana yang megah. Dan yang duduk di atas tahta adalah orang tuanya yang sudah meninggal. Sekarang mereka adalah raja dan ratu yang mulia. Ibu memberitahunya, mereka mengujinya dengan meminta Ophelia mengorbankan adiknya. Dan jelas Ophelia lulus di ujian ini. Beberapa orang berkata, semua ini hanyalah imajinasi seorang gadis. Tapi saya lebih memilih, Ophelia kembali ke istana bawah tanah. Bersatu kembali dengan orang tuanya di surga hidup damai tanpa perang. Dan bahagia.